Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai menyiapkan neraca lajur. Cara menyiapkannya, kita harus membuat kolom-kolomnya ya. Yang kolom pertama paling kiri adalah nomor akun. Kita masukkan nomor akun, kemudian sebelahnya ada nama akun. Nah, kemudian kita akan lanjut. Kita ambil semua saldo yang ada di buku besar. Saldo yang ada di buku besar kita letakkan di kolom neraca saldo. Kemudian setelah kita menyiapkan jurnal penyesuaian, semua angka-angka yang ada pada jurnal penyesuaian kita tulis di kolom penyesuaian. Kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan gabungkan neraca saldo dan penyesuaian. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian ini berisi saldo yang telah mengalami penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang berimbas pada dari jurnal penyesuaian. Jadi setelah ada akun yang ada terkena jurnal penyesuaian, pasti dia akan berubah saldonya. Kemudian setelah ini kita akan mengambil saldo nominal atau kita sebut dengan saldo sementara. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita tulis di kolom laba rugi. Sedangkan untuk sisanya yaitu saldo neraca atau kita sebut saldo permanen ya, akun permanen, akun neraca atau akun permanen, kita ambil, kita tulis di kolom neraca. Jadi di rugi laba berisi akun rugi laba, laba rugi, atau kita sebut akun nominal, atau kita sebut akun sementara. Ada di situ ya, di kolom laba rugi. Sedangkan di kolom neraca itu ada isinya akun neraca atau kita sebut juga dengan akun tetap, akun neraca ya. Nah, setelah itu kita akan mengadakan perhitungan. Di laba rugi, di kolom laba rugi ada debit dan kredit. Kita akan hitung total debit dan total kredit. Total debit mencerminkan beban, total kredit mencerminkan pendapatan. Jika sebelah kredit lebih besar daripada sebelah debit, artinya mengalami laba. Jika sebelah debit lebih besar daripada sebelah kredit, artinya mengalami rugi karena beban lebih besar daripada pendapatannya. Nah, kita harus cari selisihnya. Kemudian di kolom neraca juga demikian, kita total debit dan kreditnya. Lalu kita harus cari selisihnya, debit dan kredit ini. Untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita sudah betul, yaitu selisih yang kita dapatkan di kolom laba rugi harus sama besarnya dengan selisih yang kita dapatkan di kolom neraca. Sedangkan untuk kolom-kolom yang depannya sebelumnya itu ya, yang kolom neraca saldo itu sudah pasti seimbang debit dan kredit. Untuk kolom penyesuaian itu juga seimbang debit dan kredit. Untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian itu pun seimbang antara debit dan kredit. Jadi 4 kolom terakhir, saya sebut 4 kolom terakhir karena rugi laba ada debit kredit dan neraca ada debit kredit. Nah, di kolom-kolom ini kita harus cari selisihnya dan harus sama jumlahnya antara selisih di kolom laba rugi dan selisih yang ada di kolom neraca. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyiapkan neraca lajur. Sampai jumpa.